Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Akil Farani. Saya Syifa Amrina Rosadan. Saya Putri Yuliana Ramadhani. Saya Irsyad Abidin. Kami dari kelas 12 menu C. Di sini kami akan melakukan praktikum dengan judul Identifikasi Sifat Asam dan Basa dengan Indikator Alami dan Buatan, dengan tujuan mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami dan buatan. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan: pipet, gelas ukur, pH universal, kertas lakmus biru dan merah, tabung reaksi, dan sikat pembersih. Bahan: larutan uji, larutan X, larutan Y, cuka, air keran, obat mah, pemutih pakaian, baking soda, minuman rasa jeruk. Langkah kerja. Yang pertama, membersihkan alat-alat yang ingin digunakan. Pemasangan label pada tiap-tiap tabung reaksi. Masukkan larutan uji ke tabung reaksi. Proses pembuatan indikator alami. Proses pembuatan indikator kunyit. Kunyit ditumbuk hingga halus, lalu masak dengan air mendidih, lalu ambil ekstrak cairannya. Proses pembuatan indikator alami kol ungu tidak jauh berbeda. Potong kol ungu hingga menjadi bagian kecil, masukkan kol ungu di air mendidih, lalu saring kol ungu, dan dapatkan ekstrak cairannya. Proses pengujian menggunakan indikator alami. Teteskan ekstrak indikator alami ke masing-masing larutan, dan amati perubahan warnanya. Proses pengujian menggunakan indikator buatan. Di sini kita punya tabung reaksi berisi larutan obat lambung. Kita akan menguji sifat larutannya menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Perubahan lakmus merah menjadi biru, serta lakmus biru yang tetap biru, membuktikan bahwa larutan obat lambung bersifat basa. Sifat basa inilah yang berfungsi menetralkan asam lambung berlebih. Nah, untuk mengukur nilai pH larutan obat mah, celupkan strip indikator universal ke dalam sampel, lalu kibaskan perlahan. Selanjutnya, cocokkan perubahan warna pada strip dengan peta skala pH pada kemasan. Lakukan hal yang sama pada setiap sampel. Pada larutan asam seperti air jeruk, cuka, larutan Y memiliki nilai pH kurang dari 7, mengubah lakmus biru menjadi merah, membuat indikator kunyit berwarna kuning, dan kol ungu berwarna merah keunguan. Pada larutan basa seperti soda kue, obat mah, pemutih pakaian, larutan X memiliki nilai pH lebih dari 7, mengubah lakmus merah menjadi biru, membuat indikator kunyit berwarna merah atau merah kecoklatan, serta kol ungu berwarna biru, hijau, hingga kuning. Air keran memiliki pH 7 dengan kertas lakmus yang tidak berubah warna, merah tetap merah, biru tetap biru, menunjukkan sifat netral. Secara umum, indikator bekerja dengan sangat baik, namun terdapat penyimpangan reaksi pada sampel pemutih pakaian dan sedikit perbedaan visual pada indikator alam. Yang pertama, pemudaran warna pada pemutih pakaian. Kertas lakmus dan pH universal memudar dan merubah warna menjadi putih polos. Hal ini terjadi karena pemutih mengandung natrium hipoklorit yang bersifat sebagai pengoksidasi kuat, sehingga melenturkan pigmen pewarna pada kertas indikator. Larutan cuka, air jeruk, dan larutan Y bersifat asam dengan nilai pH di bawah 7. Larutan soda kue, obat mah, pemutih pakaian, dan larutan X bersifat basa dengan nilai pH di atas 7. Air keran bersifat netral. Indikator buatan seperti kertas lakmus dan pH universal terbukti sangat akurat dalam menentukan sifat serta derajat keasaman larutan. Sedangkan indikator alami seperti kol ungu dan kunyit dapat menjadi alternatif yang efektif melalui perubahan warna yang khas. Encerkan larutan pemutih pakaian dengan sedikit air terlebih dahulu agar sifat pengoksidasinya tidak merusak kertas indikator. Buat ekstrak indikator alami dengan konsentrasi yang pas. Gunakan pipet tetes yang berbeda pada setiap sampel untuk mencegah kontaminasi silang.